Will. Oke, ini mulai saya. Oke, selamat datang semuanya, selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi kami dari kelompok 1, yaitu Who Am I, ya, dari program studi soft skill. Di sini kami terdiri dari Amalia Yasmin, Digita Susilawati, Herdiansyah Adi Pradana, Mardiah Aryuni Nasution, dan Will Efrem Erangga Dumai selaku saya sendiri. Oke, sekarang kita akan memulai materi kita. Pendahuluannya, jadi diri atau individu dalam masa kehidupannya itu ada kalanya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang ada di hidupnya. Terus salah satunya itu cara untuk melewati masa krisis identitas dan mencapai tujuan hidup adalah dengan cara lebih mengenal diri sendiri. Makanya kita butuh materi ini untuk diperhatikan secara baik-baik. Lanjut. Oke, pengenalan diri. Apa sih yang dimaksud dengan pengenalan diri? Nah, ini bisa kita lihat. Nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pengenalan diri, metode pengenalan diri, dan juga manfaat dari pengenalan diri. Oke, lanjut. Nah, ini definisi dari pengenalan diri. Menurut Puji Jogianti, 1993.2, pengenalan diri itu merupakan suatu hubungan dari sikap dan juga keyakinan akan diri kita sendiri. Seperti di sebelah kiri itu ada foto bukunya ya. Lanjut. Komponen konsep diri. Nah, itu ada 5, yaitu citra diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Silakan yang mau menjelaskan. Secara umum, konsep diri terdiri atas beberapa komponen. Berikut ini adalah beberapa komponen konsep diri. Pertama, ada citra diri atau disebut dengan self-image. Apa sih citra image itu sendiri? Citra diri adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun di masa kini terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya sendiri. Itu fisik. Ada yang kedua namanya ideal diri. Apa sih ideal diri? Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasarkan pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini dimulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Yang ketiga, itu ada harga diri. Harga diri biasa disebut sebagai self-esteem. Adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan idealnya dirinya. Harga diri dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Lanjut, ada yang namanya peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial itu sendiri. Ada yang selanjutnya yang namanya identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lainnya, atau sering disebut dengan komponen self-concept. Ini mulai terbentuk dan berkembang pada individu sejak masa kanak-kanak. Ya, lanjut. Baik, untuk selanjutnya jendela Johari akan saya jelaskan. Untuk mencapai suatu tahap kesadaran diri, orang membutuhkan pengalaman dan interaksi sosial.
Kemudian jendela Johari ini adalah teori yang menyangkut konsep diri atau bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri maupun diri orang. Ada 4 jendela Johari. Yang pertama itu ada open self. Open self ini merupakan daerah terbuka yang berisi hal-hal yang diketahui diri dan orang lain. Artinya orang itu sangat terbuka, baik dari sifatnya maupun kepekaannya. Biasa juga disebut sifat ekstrovert. Kemudian ada blind self. Blind self ini merupakan daerah dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri, namun diketahui oleh orang lain. Biasanya orang yang blind self itu adalah orang yang lumayan tertutup dan juga tidak terlalu bisa berbicara dengan lancar, sehingga terdapat kesalahpahaman mungkin dalam berbicara kepada orang. Kemudian ada hidden self. Hidden self itu merupakan daerah tersembunyi yang berisi hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri, namun tidak diketahui orang lain. Pada hal ini, hidden self itu seseorang menyembunyikan atau merahasiakan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kemudian ada unknown self. Unknown self ini merupakan daerah misteri, berisi hal-hal yang tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Artinya dia juga tidak mengenali dirinya sendiri dan orang lain pun juga tidak mengenali dirinya sendiri. Oke, lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang who am I. Apa sih who am I itu? Who am I adalah pengenalan diri, kesadaran, dan kepahaman terhadap diri sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, dan apa peranku, serta keinginanku. Kesadaran dan pemahaman akan diri semakin mencerminkan prinsip hidup yang berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, serta aspek perilaku eksternal diri, yaitu cara seorang menampilkan diri untuk atau tampak sisi luar diri di persepsi orang lain. Ada 2 jenis pengenalan diri, yaitu dari positifnya merasa setara dengan orang lain, yakin dan dapat mengatasi segala macam bentuk masalah, dapat menerima pujian tanpa rasa malu, dan dari negatifnya merasa tidak disukai oleh orang lain, memiliki sikap pesimis akan setiap kompetisi, peka akan kritikan. Metode dari pengenalan diri sendiri itu adalah untuk mengetahui bagaimana kebiasaan diri sendiri agar memandang diri kita sendiri jauh lebih baik daripada mengenali lebih baik ketidakbaikan orang lain. Mengenal diri sendiri lebih baik menjadi sangat penting karena setiap pribadi akan selalu berhadapan dengan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan orang lain. Bagaimana sih cara mengenali diri sendiri? Dalam hal ini, ada berbagai macam cara untuk mengetahui pengenalan diri, yaitu introspeksi, melihat perilaku orang lain dan meminta umpan balik atau masukan dari orang lain. Akan tetapi, sebelum melaksanakan hal tersebut, pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah menanamkan kesadaran ke dalam diri bahwa setiap orang mempunyai sejumlah ide, anggapan, keyakinan, dan nilai-nilai. Jadi mengenal diri sendiri dimasukkan dalam 5M, yaitu mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan diri sendiri, mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri, menunjang cita-cita diri sendiri, mengetahui alasan apa yang membuat gagal ataupun sukses, dan yang terakhir adalah merencanakan masa depan yang lebih baik. Nah, di sini ada
gagasan menurut Hippocrates dan Galileus yang dibagi menjadi 4 macam. Ada sanguinis yang dipengaruhi oleh darah. Nah, orang-orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung terbuka, bahkan mungkin super terbuka. Mereka juga suka berbicara, mudah menyesuaikan diri, ramah, hangat, humoris, dan responsif. Kemudian ada tipe koleris. Tipe kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang terbuka, tapi tingkat keterbukaannya lebih rendah dari tipe sanguinis yang notabene super terbuka. Kemudian ada tipe melankolis, ini tak diragukan lagi tipe kepribadian ini adalah tipe kepribadian yang paling berbakat, sekalipun mereka adalah tipe terakhir yang menghargai bakat mereka sendiri. Kemudian ada plekmatis. Tipe plekmatis ini merupakan tipe kepribadian yang tertutup. Mereka nyaris tidak pernah marah, cinta damai, dan tidak suka terlibat dalam pertengkaran. Untuk selanjutnya ada manfaat mengenal diri sendiri. Nah, untuk manfaat mengenal diri sendiri, ini dia ada stressless, yaitu dapat terhindar dari stres. Saat seseorang sudah mengetahui dirinya sendiri, dia menjadi punya tolak ukur dalam menjalani hidupnya, maka ia hanya akan merasa terbebani, bahkan bisa menimbulkan stres. Kemudian ada friend circle, ini dia dapat menarik teman-teman yang tepat. Nggak semua orang akan selalu suka saat kita menjadi diri sendiri, tapi saat kita dapat menjadi pribadi yang jujur dan apa adanya, justru kita dapat menarik orang-orang yang tepat dalam hidup kita. Kemudian ada way of life, nah ini dia mudah mencari solusi. Kemudian ada win-win solution, ini membantu berkompromi dengan diri sendiri, deal with your own, kemudian good citizen, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan, kemudian ada knowing the pros and cons, kemudian self potential, mampu mengetahui potensi diri sendiri. Nah, di saat kita sudah mengenal diri sendiri, kita jadi mendapati beberapa potensi yang kita punya. Bisa dimundurin dulu tadi ke konsep diri negatif dan positif. Nah, tadi seperti lewat. Oke. Jadi di sini ada konsep diri itu ada dua ya. Dari sisi positif dan juga negatif. Saya akan bahas dulu dari yang negatif ya. Jadi seseorang tuh dikatakan memiliki konsep diri yang negatif tuh bila yang pertama tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya sendiri. Dia tuh kurang memahami siapa dirinya, apa kelebihan dan kelemahan yang dia miliki. Banyak sih contohnya ya, kayak begitu sering kita temuin ya. Yang kedua, memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku. Maksudnya tuh nggak dapat berubah-berubah gitu loh. Atau terlalu tinggi atau berlebihan lah. Menolak informasi yang baru, terutama tuh yang negatif ya, tentang dirinya. Sehingga orang tersebut tuh susah tuh untuk mengubah konsep diri yang sudah dianggap betul. Jadi ya bisa dibilang merasa diri benar aja gitu. Ya, yang ketiga, itu lebih banyak melihat aspek-aspek kekurangan atau kelemahannya dalam dirinya sendiri daripada aspek-aspek kelebihan. Konsep diri yang negatif itu dapat menimbulkan penilaian diri yang negatif juga loh, di mana seseorang merasa sebagai diri yang baik. Dengan demikian, ciri konsep dari diri yang negatif itu kurang pengetahuan tentang diri sendiri, harapan-harapan yang tidak realistis dan terlalu tinggi, dan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Oke, sekarang untuk yang konsep diri positif. Seseorang itu dapat dinyatakan sebagai konsep diri positif apabila yang pertama, memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai dirinya, mencakup kelebihan dan kelemahan dirinya. Sebenarnya itu kebalikan dari yang negatif ya, yang poin pertama. Yang kedua, menerima diri apa adanya. Apabila dia mempunyai kelebihan, ia tidak sombong. Dan apabila dia mempunyai kelemahan, nggak kecewa juga. Nah, yang seperti itu bagus. Karena apa? Di saat dia tahu dirinya memiliki kelebihan, dia nggak sombong tuh. Tapi kalau seandainya dia punya kelemahan, ya dia sadar diri. Ya, syukur-syukur pasti dia akan merubah dirinya lah, karena dia sadar kan. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek dari dirinya yang dianggap merugikan. Nah, ciri konsep diri positif itu
memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dirinya, terus dia juga mempunyai harapan yang realistis dan self-esteem yang tinggi, atau penghargaan diri yang sehat, seperti itu. Bisa lanjut? Nah, kita udah masuk kesimpulan nih, kira-kira tentang UMI udah ada yang paham belum nih? Nah, sekarang saya jelaskan ya tentang kesimpulannya. Apa sih yang dari tadi kita omongin? Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntunan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Pengenalan diri sendiri adalah cara untuk membentuk konsep dari diri kita sendiri. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik maupun moral. Konsep diri di sini sangat penting. Kenapa? Karena menimbang setiap orang perlu mengetahui dan memahami dirinya, serta mampu menemukan dan mengembangkan kemampuannya. Konsep diri positif pada akhirnya akan membentuk harga diri yang kuat. Untuk mencapai suatu tahan kesadaran diri, orang membutuhkan pengalaman dan interaksi sosial. Salah satu upaya mengenal lebih jauh tentang dirinya sendiri, yaitu melakukan teknik pengenalan diri yang biasa disebut dengan jendela Johari. Ada beberapa cara untuk mengenali dirinya sendiri, adalah dengan bersikap jujur kepada diri sendiri, mengajukan pertanyaan bijak pada diri sendiri, mendengarkan suara hati dengan baik, mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Adapun manfaat yang didapatkan setelah kita mengenal diri sendiri adalah mampu menentukan jalan hidup, mudah mencari solusi, mampu membantu berkompromi dengan dirinya sendiri, dapat menarik teman-teman yang tepat, mampu hidup bermasyarakat, dan masih banyak lagi. Oke, menurut saya kesimpulan itu. Oke, jadi sekian dari presentasi kami beserta kesimpulan yang sudah kami simpulkan secara seksama. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Selamat siang.